tamu undangan baik itu dari Kepala Tio, Camat, Kepala Dinas, Kepala Badan, dari Kapolres, dari Kejaksaan dan dari Dandim yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami mengenai deklarasi netralitas Kepala Tio. Yang kedua, netralitas Kepala Tio tentu bertujuan untuk bagaimana Kepala Tio khususnya dapat memposisikan diri dengan baik di dalam melaksanakan penyelenggaraan pilkada, baik itu pilgub maupun pilgub di Kabupaten Bandung Barat. Harapan kami yang terakhir adalah diselenggarakannya kegiatan ini menjadi komitmen bersama kita, baik itu stakeholder ataupun Kepala Tio, untuk sama-sama dapat berkomitmen mensukseskan pilkada, baik itu pilgub maupun pilgub. Mungkin itu jika dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, tentu ini penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dan sukses. Segala perhatian, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tua Lombok Barat. Bapak Istiawan SHMH, selamat datang di Tua Lombok yang sejuk dan kondusif. Tepuk tangan dulu untuk tamu spesial kita hari ini. Bagi Pak Kadari yang diwakili Pak Gagran, Pak Kota, ada Pak Cecep, ada Pak Kadarsa. Yang saya hormati juga Ketua KPU kita yang sudah ada semua itu. Cuman yang 7 definitif, yang 2 ini PLT. Pejabat lillahi ta'ala. Yang saya hormati para kepala biu, para lurah, saya terus terang tangan kepala biu ini. Jangan kita betul kan Pak? Melihat wajahnya cerah-cerah ini kayaknya dan desanya udah cari. Silpa udah ya Pak Sofyan? Tapi saya melihat Pak Istiawan, para tim kita harus sama-sama. Dia tahu orang sama itu disayangi Allah. Pilkada ya, saya ke Tiu-Tiu ke kecamatan, dipersepsikan saya tebar pesona, pencitraan, padahal saya tidak nyalon. Tapi itu semata-mata tanggung jawab saya sebagai pemimpin harus dekat dengan rakyat. Kalau saya ke pasar, saya ngecek harga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi inflasi. Saya ke puskes, ke posyandu, kenapa? Supaya stunting kita turun. Kemudian saya memastikan bantuan ke para ini masyarakat yang terkena kemiskinan ekstrim. Kemudian pelayanan publik, karena yang dinilai menteri itu kalau saya tidak bisa menurunkan inflasi, tidak bisa menurunkan stunting, diganti saya setiap 3 bulan itu dinilai. Nah itulah, jadi kemarin saya terakhir ke pasar, saya memastikan harga beras ini saat sampai naik Pak 60.000 STHP itu sudah cukup tinggi. Itulah tanggung jawab pejabat bupati. Nah, jadi tahapan pilkada ini sekarang sudah tahapan kampanye. Kalau saya hadir di sini ya tepat. Tadi kita mendengarkan lagu Bawaslu untuk keadilan pilkada atau pemilu. Bawaslu itu pengawal pilkada untuk keadilan supaya terwujud keadilan di Tuban Barat. Kita bersyukur provinsi mengadakan acara ini. Jadi kami laporkan ke Pak Istiawan
bahwa sampai saat ini tahapan itu seolah-olah saya ketua KPU. Maaf ya Pak Yudi. Karena saya hadir kemarin waktu pleno penetapan PDT, saya hadir. Tahapannya sekarang sudah memasuki kampanye mulai tanggal 25 kemarin. Tahapan sebelumnya sudah dilalui lancar, tidak ada gangguan itu Bapak itu, lancar. Dan saya bangga sama KPU Bapak. Tepuk tangan dulu. Walaupun ada agenda yang saya khawatir, ya mohon maaf, karena saya juga harus menghadiri acara di provinsi. Ya beginilah, kalau saya meninggalkan jabatan itu, Espangol itu, provinsi, kalau saya copot, ya copot juga PJ-nya. Karena dari PJ itu kan punya jabatan di PDT di provinsi. Karena kemarin berbarengan acaranya di provinsi itu pengundian nomor sekaligus deklarasi kampanye damai. Kebetulan saya ketemu Pak Cecep juga. Jadi memang benar-benar saya menghadiri di sana. Saya membagi tugas kepada PD Sekda, pada Sisdem, kepada manajemen pemerintahan itu, itulah sesungguhnya bisa mendelegasikan kewenangan, bisa membagi tugas, sehingga semuanya berjalan. Kalau semuanya PJ 4 yang hadir, baik. Dan jadi tukang cukur itu PJ semua di tangan, atau tukang sate kan, mulai ngebakar, niup sampai ngasih kecap ya tukang sate itulah semua. Tapi kalau manajemen itu membagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu. Nah yang berikutnya, bahwa tahapan tadi sudah sampai kepada tahapan. Saya memang mengharapkan kepada negara supaya camat dan kepala TIU, lurah jangan sampai keluar, karena ini sangat penting. Karena Bawaslu ini bukan mau nakut-nakutin kita, tapi untuk menjaga dan merawat keadilan itu Pak. Judulnya hari ini Ikrar Netralitas Kepala Desa. Kalau di sini namanya Kepala TIU. Oleh karenanya hari ini mari kita ikuti bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena tindakan penegakan hukum. Karena kita melanggar. Aturannya sudah jelas. Bagi ASN itu PP 94 2021 pasal 14 pasal 15 dijelaskan larangan ASN sebelum kampanye, selama kampanye, sesudah kampanye. Tingkat pelanggarannya itu ada kategori ringan, sedang, berat. Untuk diketahui aja para ASN yang namanya kampanye di media sosial itu masuk pelanggaran berat. Nanti Inspektur akan menjelaskan PP 21 PP 94 tahun 2021. Jadi jangan sampai ASN ada ajakan atau anjuran memilih di media sosial, karena itu masuk pelanggaran. Kalau sudah masuk pelanggaran berat, Bawaslu karena dia menegakkan keadilan akan memproses itu. Khusus ASN, apabila ada pengaduan pelanggaran, Bawaslu akan memproses. Yang sebelumnya dilaporkan ke KSN, karena KSN sudah beralih ke BKN, itu secara aplikasi untuk menginput berita acara pelanggaran. Ketika ini sudah masuk, BKN menyurati pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati atau gubernur, tinggal mengeksekusi pelanggaran berat berupa pemberhentian.
Jadi harus dibayangkan, biasanya kalau orang takut berbuat salah itu dia tahu hukuman. Nah hari ini maksudnya itu supaya kita tahu bahwa ini pelanggaran kalau berbuat begini. Hukumannya sanksi berat. Sanksi berat bisa pemberhentian jabatan, pemberhentian dari ASN. Minggu lalu saya bersama Pak Cecep menghadiri acara yang diadakan oleh Bawaslu Pusat. Dipaparkan ke sana seluruh pelanggaran yang ada di Indonesia. Apakah dari kepala desa, apakah camat, bahkan ada kepala dinas. Motifnya untuk mempertahankan jabatan atau mendapatkan promosi sebagai imbalan. Dan Bawaslu Pusat sudah memaparkan ribuan sanksi yang sudah diberikan kepada ASN dan kepala desa. Khusus kepala RIU. Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 70 jelas ayat 1, pasangan calon dilarang melibatkan atau mengajak kepala desa atau kepala. Pasal 71, pejabat negara, gubernur, bupati, TNI, Polri, ASN, kepala desa atau sebutan dengan lainnya, maksudnya kepala RIU, dilarang membuat tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kemudian di dalam pasal berikutnya 188 dikenakan sanksi kurungan paling rendah 1 bulan, paling tinggi 6 bulan, atau denda 600 sampai 6 bulan. Kalau kita sudah membayangkan ini, kita mungkin berhati-hati. Sudah nggak kebayang. Nah, Bawaslu nanti kerjanya tidak semata-mata menggunakan personil yang ada di kecamatan, tapi juga dikombinasikan dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat, dari organisasi masyarakat. Siapapun boleh melaporkan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan menindaklanjuti. Kalau dia kepala RIU, ini saya jelaskan di sini, saya tegaskan, yang akan menindak nanti sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu, yang anggotanya yang berada di depan, Reskrim, Kejaksaan. Kalau sudah diproses, maka akan ditindaklanjuti. Jangan sampai kalau kita sudah capek mengabdi sebagai kepala RIU atau lurah hanya kealpaan. Kadang-kadang kita itu tidak sadar. Ada salah satu pasangan calon hampir ke rumah, kemudian kita ikut dalam acara kampanye, ada laporan bahwa kepala RIU mengikuti kampanye pasangan titik-titik. Laporan itu laporan diyakini benar, diperiksa. Mulai kalau sudah diperiksa, Bapak ditunjukkan bukti pada hari ini jam segini Bapak berada di sini, ini buktinya. Masih nggak ngaku, dipanggil saksi. Ini yang menyaksikan Bapak